Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 menyimak berbicara. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi. Materi pertama, kecemasan berbicara. Kedua, bahasa tubuh dalam berbicara. Dan yang terakhir, ciri-ciri pembicara ideal. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Aska Najila Sahal dengan NPM 2021-21-500-475 dan teman-teman saya yaitu Sarifa Nurhasana Alatas dengan NPM 2021-21-500-261, Nur Fajria Isnaniyah dengan NPM 2021-21-500-232, Yevira Nur Fatimah dengan NPM 2021-21-500-237 dan Hasnafan Muhyanan dengan NPM 2021-21-500-469. Selanjutnya, materi pertama akan dijelaskan oleh Hasnafan Muhyanan. Kecemasan berbicara. Kecemasan berbicara seringkali diartikan sebagai perasaan takut, gugup, dan cemas ketika hendak berinteraksi dengan orang lain. MC Kroskey 1989. Kecemasan adalah suatu keadaan emosional yang mempunyai ciri keterangsangan fisiologi, perasaan tegang yang tidak menyenangkan, dan perasaan aprehensif bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Nevitt 2005. Teher 2005 mendefinisikan kecemasan berbicara sebagai pola dari kecemasan yang bisa mempengaruhi komunikasi oral dan kesuksesan seorang mahasiswa. Body 2010, kecemasan berbicara merupakan subtype spesifik dari kecemasan berbasis komunikasi di mana individu mengalami gairah fisiologi, kognisi diri yang negatif, dan perilaku seiring dalam menanggapi presentasi yang diharapkan atau aktual. Berdasarkan dari pengertian di atas, kecemasan berbicara adalah suatu pola dari kecemasan yang mempengaruhi komunikasi, oral, dan fisiologi seseorang saat berinteraksi. Kecemasan berbicara menimbulkan perasaan aprehensif atau keadaan kekhawatiran tentang sesuatu yang buruk akan terjadi saat ia bicara. Selanjutnya, materi aspek kecemasan akan dibacakan oleh Yevira Nur Fatimah. Selanjutnya ada aspek kecemasan, yaitu yang pertama meliputi kecemasan berbicara di depan umum atau about public speaking. Kecemasan berbicara ini dapat terjadi ketika individu melakukan komunikasi di depan khalayak ramai. Contohnya seperti pada saat berpidato atau pada saat memberikan presentasi di suatu forum. Yang kedua, ada kecemasan berbicara dalam diskusi kelompok, atau bisa disebut juga dengan speaking group discussion. Kecemasan berbicara dapat terjadi di dalam sebuah kelompok kecil. Saat berada dalam diskusi kelompok kecil, individu ini memberikan sebuah argumen, respon, atau tanggapan dalam diskusi tersebut yang melibatkan penilaian atau atensi dari peserta diskusi. Lalu yang ketiga, ada kecemasan berbicara di dalam pertemuan atau about speaking in meeting. Kecemasan berbicara dapat terjadi saat individu berada dalam situasi formal, seperti contohnya pada saat rapat. Dan yang keempat, ada kecemasan berbicara saat interaksi dua arah, atau bisa disebut juga dengan in-dyadic interaction. In-dyadic interaction ialah kecemasan berbicara saat individu melakukan percakapan dengan orang lain. Dan untuk aspek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan aspek MC Kroskey 1984, yaitu berbicara di depan umum, berbicara di suatu kelas, berbicara di kelompok kecil saat berdiskusi, dan berbicara saat interaksi dua arah atau diadik. Kemudian ada faktor kecemasan yaitu meliputi situasi baru. Individu secara tidak sengaja menjadi takut pada saat situasi tertentu. Misalnya, seseorang yang tidak pernah mengikuti wawancara, ia akan melakukan wawancara perdananya. Maka si individu ini akan merasa atau akan berada di dalam situasi yang serba baru baginya. Si individu ini tidak yakin
apa yang ia lakukan dan kebingungan bagaimana ia harus bertingkah. Yang kedua, ada situasi formal. Situasi formal di sini cenderung diasosiasikan sebagai menentukan jenis perilaku yang layak pada situasi-situasi tertentu. Kecemasan komunikasi akan muncul pada situasi formal karena pada situasi ini terjadi pembatasan yang sempit pada macam perilaku yang dapat diterima. Dan yang ketiga, ada status bawahan. Kecemasan komunikasi dapat muncul pada saat situasi interaksi dalam posisi subordinat. Dalam beberapa situasi ini, suatu perilaku akan dianggap layak atau tidak layak oleh orang yang memegang kekuasaan tinggi. Selanjutnya, yang keempat, menjadi pusat perhatian. Menjadi pusat perhatian akan menjadikan suatu penyebab meningkatnya kecemasan. Lalu, unfamiliarity. Walaupun tidak semua orang akan melakukan reaksi yang sama pada orang yang tidak dikenal atau baru saja dikenalnya, tetapi kebanyakan orang akan merasa lebih nyaman pada saat melakukan komunikasi dengan orang yang dikenal daripada tidak dikenalnya. Dan ada dissimilarity. Saat seorang individu berada dalam sebuah diskusi kelompok, tanggapan individu berbeda dengan orang kebanyakan. Dan maka kecemasan berbicara itu akan muncul. Dan yang ketujuh, ada perhatian dari orang lain. Mendapatkan perhatian biasanya dari orang lain akan merupakan situasi paling nyaman. Namun jika mendapatkan perhatian berlebihan atau justru bahkan sebaliknya, tidak diperhatikan atau justru diabaikan, pada saat kita berkomunikasi itu dapat meningkatkan level kecemasan berbicara secara tajam dan cepat. Materi selanjutnya, bahasa tubuh dalam berbicara, akan dijelaskan oleh saya sendiri, Askar Nabila Sahal. Komunikasi yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat dipilah menjadi dua, yaitu komunikasi dengan bahasa dan komunikasi dengan non-bahasa. Gerakan anggota tubuh sebagai sarana komunikasi yang sering digunakan oleh manusia dalam kesehariannya dapat digolongkan sebagai komunikasi non-verbal atau yang disebut dengan non-bahasa. Gerakan anggota tubuh sebagai bentuk komunikasi nonverbal merupakan produk budaya. Sebagai produk budaya, bahasa tubuh juga memiliki banyak persamaan dengan bahasa. Misalnya, kata stop yang bermakna berhenti memiliki makna yang sama dengan bahasa tubuh dengan diangkat lurus ke udara dengan telapak tangan menghadap ke muka. Sehingga berarti stop. Pada umumnya, non-linguistik termasuk di dalamnya, bahasa tubuh merupakan bagian dari budaya suatu daerah atau bangsa. Selanjutnya ada makna bahasa tubuh. Yang pertama, ada tangan kanan di dekat ke dada. Seperti ini. Ini maknanya yaitu saya. Selanjutnya yang kedua, tangan kanan dilambai-lambaikan ke atas. Ini bermakna selamat tinggal atau dadah. Tangan kanan diluruskan atau dilakukan sedikit dengan jari-jari, digerakkan ke atas atau ke bawah. Jika gerakannya ke atas, berbeda dengan gerakannya yang ke bawah. Jadi kalau misalnya ke sana, kemari, ke sana. Tangan kanan diluruskan ke muka atau ke samping dengan gerakan jari-jari ke atas atau ke bawah. Jadi seperti stop. Kepala diangguk-anggukan. Kepala diangguk-anggukan itu bermakna ya atau setuju. Kepala digeleng-gelengkan itu bermakna tidak. Tunjuk diluruskan dan diletakkan pada bibir atau hidung. Diam, ini bermakna diam. Ibu jari diluruskan dengan menghadap ke atas. Seperti itu. Baik atau bagus. Kepala sedikit digerakkan ke bawah. Jadi bermakna hormat. Contohnya seperti ada orang tua atau dosen yang lewat, kita menundukkan kepala kita, itu bermakna kita menghargai orang yang lebih tua. Selanjutnya, mata melotot. Mata melotot bermakna marah. Dan terakhir, tangan kanan diangkat dengan tunjuk diluruskan. Seperti ini. Ini bermakna saya, tapi ini untuk bertanya.
Selanjutnya, materi pembicara ideal akan dijelaskan oleh Sarifah Nurhasanah. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk menjelaskan mengenai definisi dari pembicara ideal dan apa saja sih ciri-ciri ataupun kategori seseorang dapat dikategorikan sebagai seseorang pembicara yang ideal. Pembicara yang ideal atau yang baik ialah pembicara yang selalu berusaha memahami materi yang akan disampaikannya, akan selalu berusaha untuk dapat memahami pendengarnya, situasi, dan kondisi pembicaraan yang diciptakan dengan baik. Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan sebagai pembicara ideal. Pembicara yang baik dapat dan mampu memilih dan menggunakan kata, ungkapan, dan kalimat yang tepat untuk menggambarkan jalan pikirannya. Sebagai pembicara ideal ketika memiliki ciri-ciri dan juga memenuhi kriteria sebagai seorang pembicara yang ideal. Yang pertama adalah memilih topik yang tepat. Seorang pembicara yang ideal dan juga cerdas akan mampu memilih topik yang baik, yang benar, dan juga berbobot untuk disampaikan kepada para pendengarnya. Yang kedua adalah menguasai materi. Seorang pembicara yang ideal dan pembicara yang cerdas akan bisa menguasai materi sehingga ia mampu untuk menyampaikan apa saja hal yang harus disampaikan, poin-poin yang harus disampaikan kepada para pendengarnya. Yang ketiga adalah memahami latar belakang pendengar. Seorang pembicara yang ideal dan cerdas akan mampu memahami latar belakang pendengar, sehingga ia tidak akan melakukan kesalahan dalam menyampaikan pembicaraan kepada pendengarnya. Yang ketiga adalah mengetahui situasi. Seseorang yang cerdas dan pembicara yang ideal akan memahami situasi, sehingga ia mampu mendapatkan situasi tersebut dalam pembicaraannya sehingga tidak akan menyinggung ataupun menyakiti pendengarnya. Yang kelima adalah tujuan yang jelas. Seorang pembicara ideal dan cerdas akan memiliki tujuan yang jelas dari apa yang disampaikan ia kepada pendengarnya. 6 adalah kontak dengan pendengar. Seorang pembicara yang cerdas ataupun pembicara yang ideal akan melakukan kontak dengan pendengarnya, sehingga kita memberikan peluang bagi para pendengar kita untuk mengomentari, berpendapat, dan juga melakukan pembicaraan terhadap kita, agar sang pendengar tidak hanya menjadi pendengar saja, akan tetapi bisa melakukan kontak dengan kita yang melakukan pembicaraan. Selanjutnya, materi ciri-ciri pembaca ideal akan dijelaskan oleh Nur Fajriah. Ciri-ciri pembaca ideal yang ketujuh adalah kemampuan linguistik berbahasanya tinggi. Pembicara berusaha memahami reaksi emosi dan perasaan mereka, berusaha mengadakan kontak batin dengan pendengarnya melalui pandangan mata, perhatian, anggukan, atau senyuman. Yang kedelapan yaitu menguasai pendengar. Pembicara yang baik harus pandai menarik perhatian pendengarnya, dapat mengarahkan dan menggerakkan pendengarnya ke arah pembicaraannya. Yang kesembilan yaitu memanfaatkan alat bantu. Untuk lebih memudahkan pendengar memahami penjelasannya, dia memanfaatkan alat-alat bantu seperti skema, diagram, statistik, gambar-gambar, dan sebagainya. Ciri-ciri pembaca ideal yang ke-10 yaitu penampilannya meyakinkan. Maksudnya di sini yaitu pembicara dapat berpakaian rapi dan sopan agar lebih menarik. Dengan begitu pendengar akan yakin pada apa yang disampaikan oleh pembicara. Dan yang terakhir, yang ke-11 yaitu berencana atau mempunyai rencana. Maksudnya di sini yaitu pembicara yang selalu baik berencana meyakini kebenaran isi ungkapan. Ungkapan sesuatu yang direncanakan hasilnya lebih baik dari yang tidak direncanakan. Kesimpulannya yaitu berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa, di mana bahasa memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai
sarana komunikasi. Dalam memperoleh keterampilan berbahasa, biasanya kita melalui suatu hubungan urutan yang teratur. Mula-mula pada masa kecil kita belajar menyimak bahasa, kemudian berbicara, sesudah itu kita belajar membaca dan menulis. Menyimak dan berbicara kita pelajari sebelum memasuki sekolah. Keempat keterampilan tersebut pada dasarnya merupakan suatu kesatuan. Kita memandang berbicara sebagai seni, maka penekanan diletakkan pada penerapannya sebagai alat komunikasi dalam masyarakat dan butir-butir yang mendapatkan perhatian. Misalnya berbicara di muka umum, sedangkan jika berbicara sebagai ilmu atau teori, berbicara akan sangat bermanfaat dalam menunjang kemahiran serta keberhasilan seni atau praktek berbicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.